tidak mengumpulkan massa di tempat ini, tetapi tetap kita beraktivitas. Yang penting sore ini bisa terdengar, kita sama-sama akan beribadah, akan bersekutu di tempat ini. Nah, sebelum kami memulaikan acara atau KKR ini, maka saya sebagai ketua tim mau menyampaikan dulu tentang protokol kesehatan yang harus kita perhatikan, atau keadaan new normal yang harus kita tahu. Bahwa waktu belum ada corona kita tidak pakai masker dan hidup kita senantiasa bebas. Tetapi ketika corona ini masuk, kita sudah mempunyai kebiasaan yang berbeda. Kehidupan yang normal tapi punya kebiasaan yang berbeda. Kebiasaan itu adalah harus selalu memakai masker. Kenapa? Karena virus, cara masuk virus ini lewat mata, hidung, dan mulut. Dan dia masuk itu kadang kita tidak sadar lewat tangan kita. Nah, saudara tahu, karena itu kita dianjurkan untuk pakai masker dan rajin cuci tangan. Setelah itu harus kita menjaga jarak, karena ketika ada orang yang sudah kena virus terus kita berdekatan, dia bersih, dia kena dengan kita tidak sadar pegang mulut, dan dari tangan kita dia masuk lewat situ. Tetapi saudara tahu, itu adalah protokol kesehatan yang perlu kita perhatikan. Nah, kami ada di sini di samping menyampaikan protokol kesehatan, juga mau menyampaikan tentang protokol surga yang harus kita perhatikan. Protokol surga itu adalah untuk menghindar kita atau membuat kita tidak takut dengan corona, tidak goncang dengan corona. Maka kita harus meningkatkan yang namanya iman kita. Kita meningkatkan imun, tapi kalau protokol surga meningkatkan kekebalan rohani kita, meningkatkan kekebalan, meningkatkan iman kita supaya semakin kuat, semakin kokoh. Kalau iman kita kuat, kita kokoh, maka kita tidak mudah goyah, kita tidak akan pernah goncang dengan masalah yang terjadi, persoalan terjadi, terutama virus yang ada. Tapi kita berdiri kokoh karena kita tahu kita masih punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati, haleluya, haleluya. Sama-sama kita akan menaikkan pujian syukur sebab Dia Tuhan yang luar biasa. Yang percaya Yesus ke Tuhan katakan amin. Amin. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan Raja Maha Besar. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Dia. Mari datang menyembah-Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiran datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia memberi keselamatan. Puji-Nya Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari kita nyanyikan sama-sama Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang, mari datang menyembah-Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Dia. Dia pencipta dunia ini. Amin. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiran datanglah.
biasa, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segalanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala kuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi shalom. Saya bersuka cita sore hari ini, amin. Haleluya. Tentunya walaupun dalam suasana pandemi virus corona atau COVID-19 ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ada dalam satu lini atau satu peranan new normal. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, kalau kita libatkan Tuhan, hidup dengan Tuhan, saya percaya ada perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna dalam setiap kehidupan kita. Terus berkarya bagi Tuhan, terus bekerja, terus melakukan aktivitas semua kita, dan tetap percaya orang yang mengandalkan Tuhan pasti akan diberkati oleh Tuhan. Dan kita semua percaya setiap warga masyarakat yang ada di kota Tomohon akan mengalami keberkatan Tuhan yang luar biasa. Ketika nama Tuhan ditinggikan di tempat ini, di dalamnya pujian penyembahan dinaikkan kepada Tuhan. Maka aku percaya dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa Tuhan yang berarti akan setiap masyarakat yang menyaksikan dan mendengarkannya, yang mengikutinya akan mengalami hadirat Tuhan. Akan mengalami kuasa Tuhan Yesus di sore hari. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau datang kepadamu sore hari ini. Kami yang hadir di setiap tempat, setiap toko yang ada di tempat, warga masyarakat yang sementara berbelanja, bahkan sementara menjual, biar hati kami tetap tertuju kepadamu Yesus. Kekuatan yang Kau berikan membuat kami sanggup melewati setiap persoalan, setiap pergumulan dalam hidup kami. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup.
yang ditawarkan masyarakat yang ada di kota memohon katakan ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya lebih dalam ku menyembah jalan rojamu. Mari sekali lagi dengan segenap hati kita ku tinggikan Engkau Tuhan
kehendak-Mu. Engkau telah himpunkan kami lagi ada di kota Bitung, ada di kota Tomohon ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan sore hari ini kembali mata Tuhan tertuju di tempat ini. Kami percaya sore hari ini ya Tuhan ada hal-hal yang indah dan ada hal-hal yang baru yang Engkau akan kerjakan di kota Tomohon ini Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, sore hari ini kami mohon biarlah Engkau hadir dengan kekuatan kuasa-Mu Tuhan untuk memberkati kota Tomohon ini Tuhan, memulihkan kota Tomohon ini, bahkan memberkati seluruh masyarakat yang ada di kota Tomohon ini Tuhan Yesus. Bahkan pun Tuhan, biar api Roh Kudus ada di tempat ini membakar setiap pujian penyembahan kami yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon Tuhan, biarlah Engkau sterilkan tempat ini Tuhan Yesus, sterilkan atmosfer yang ada di tempat ini, yang ada di kota Tomohon ini Tuhan, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, ketika kuasa-Mu bekerja Tuhan, sehingga ada yang datang dengan sakit penyakit, mereka disembuhkan, yang datang dengan kelemahan Tuhan, mereka akan terima kekuatan di dalam nama Yesus. Yang masih terikat, mereka akan dibebaskan dan dilepaskan Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, di tempat ini akan terdengar sorak-sorai kemenangan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal buat selama-lamanya. Ini doa kami Tuhan. Kami akan bukan habiskan ibadah kami hanya di dalam satu nama, yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kota Tomohon yang diberkati Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Tuhan tidak melihat dalam keadaan apapun kita pada saat hari ini. Tuhan melihat dalam keadaan apapun saat ini kita masih bisa menyembah dan memuji Tuhan. Amin. Amin. Di mana ada nama Tuhan ditinggikan, di situ Tuhan hadir. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Haleluya. Mari sama-sama masyarakat yang dari tempat ini kita memuji Tuhan. Katakan dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Sekali lagi lihat sorak-sorai, katakan bersama. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Engkau Allah kami yang hidup, Engkau Allah kami yang berkuasa. Haleluya. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau
kita semua percaya dalam kuasa puji-pujian dan mujizat Tuhan terjadi. Ketika Bapak Ibu setiap warga masyarakat yang ada di kota Tomohon menaikkan pujian bagi Tuhan, saya percaya tembak-tembak masalah persoalan pergumulan kita menjadi ringan. Sebab dalam puji-pujian ada kuasa yang terjadi. Amin. Ketika saudara memuji Tuhan pasti terjadi kesembuhan saudara. Sebab itu kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Sebab kita mau terima kuasa dari Tuhan Yesus. Kau diberi kuasa. Mari semuanya tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Segenap hati, segenap jiwa, hidup kami memuji Kau Tuhan. Diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa jadi Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman. Imanlah Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenanganku. Bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Tadi lagi kami memuji Kau Tuhan di tempat ini. Kita mohon penuh kemuliaan Tuhan. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman. Iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman. Iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Semua katakan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Amin. Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman. Iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Tuhan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari semuanya sorakan haleluya. Mari sama-sama kita katakan Yesus Kudasia. Alkitab berkata barang siapa menyebut nama Tuhan pasti dia akan diselamatkan. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan Yesus dalam masa kesesakan, dia pasti dalam perlindungan, dalam keberkatan, dalam kuasa, dibebaskan, diluputkan dari segala mara bahaya, malapetaka, penyakit, sampar, atau apapun juga. Sebab Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur untuk sore hari. Bersamamu Tuhan kami bisa melewati segala masa, segala situasi, dan segala kondisi di tengah-tengah bangsa, kota,
daerah yang kami tinggal. Kami percaya Tuhan, perkenanan-Mu Tuhan menjadi bagian kami. Amin. Kalau kami ada sampai sore hari ini Tuhan, kalau kami sehat, kami bisa beraktivitas, kami bisa melakukan banyak hal Tuhan di kota ini, di negeri ini. Kami tahu Tuhan Engkau melindungi setiap keluarga masyarakat. Kalau kami tahu Engkau melindungi setiap kami Tuhan. Sebab bersama-Mu Bapa kami melewati segalanya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwa, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu ya Tuhan. Adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Yang menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita sama-sama. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu Tuhan. Perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Kau yang bertindak, Kau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar ya Tuhan, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Haleluya Tuhan, terima kasih Kau baik. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku Tuhan, Kau bersama kami dalamku, di dalam jadi bukti kebesaran hidupku. Mengenapi firman-Mu,
buat negeri ini, buat daerah ini. Dimanapun suara ini terdengar, ketika kami ada di tempat ini untuk senantiasa bersekutu beribadah, maka setiap yang mendengar, setiap yang ada di tempat ini tidak akan sama lagi. Hidup mereka pasti akan diubah. Karena Alkitab berkata 2000 tahun yang lalu ketika Yesus ada dalam dunia ini, dia berjumpa orang yang mati dibangkitkan. Dia berjumpa orang yang lumpuh berjalan. Dia berjumpa orang yang sakit sembuh. Bahkan berjumpa orang yang mati dibangkitkan. Hari ini kami percaya Tuhan hadir di tempat ini. Setiap kita yang ada di tempat ini, pastikan jika engkau membuka hati, engkau tidak akan sama lagi. Perjumpaan kita dengan Yesus Tuhan lewat firman Tuhan, maka hidupmu akan diubah. Yang lemah akan dikuatkan, yang sakit akan mengalami kesembuhan, yang terikat akan dilepaskan. Bahkan orang-orang yang hidup di lembah kegelapan akan diangkat Tuhan naik ke bukit Sion. Puncak keindahan Allah tampil bersinar. Umat Tuhan, warga surga, percayalah Tuhan ada di tempat ini. Sesuatu akan terjadi atasmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur karena keadaan dunia mulai bergoncang. Corona mulai menyerang umat Tuhan dalam ketakutan, tidak bisa beribadah dengan kebebasan. Tetapi kami percaya kami masih punya Yesus yang punya banyak cara untuk membuat umatnya semakin kuat di dalam Tuhan. Tidak mudah goyah, tidak takut, tidak cemas, tidak bimbang, tetapi kokoh berdiri, berpegang pada kebenaran, percaya pada Yesus yang luar biasa. Maka engkau tidak akan goncang, engkau tidak akan pernah takut, sebab Tuhan kita dahsyat luar biasa. Haleluya. Bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan ada bersama dengan kita di tempat ini. Firman disampaikan, kemerdekaan terjadi, kebebasan terjadi, pemulihan terjadi, kelegaan terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami terus mengalir lewat suaramu. Kami mau dengar suara dari surga, berita surga. Dalam nama Yesus, sama-sama bilang amin. Amin. Sama-sama bilang amin. Amin. Shalom. Shalom. Saya menyapa dulu buat setiap mereka umat Tuhan, warga surga yang tetap setia menyaksikan program ini. Saya mau menyapa lagi sekali lagi dimanapun saudara berada. Kami ada di kota Tomohon, Sulawesi Utara, persis ada di pusat kotanya. Jadi ibu bapak sekalian, atau kalau ada orang Tomohon yang senantiasa ada di luar negeri, maka kami pelayanan Harvester Ministry Raja Wali Tim senantiasa sedang melaksanakan misi surga lewat reli KKR penginjilan jalanan sesulut. Dan saudara, misi ini justru boleh terjadi karena ketika dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19 atau Corona. Nah, karena untuk itulah saudara tahu kami boleh ada di jalan-jalan, di pasar-pasar, di pertengahan tengah kampung, di pertigaan tengah kampung, di pusat-pusat kota, di tempat-tempat terbuka. Intinya adalah kami ada di jalan-jalan ini bukan mau kami, bukan action, tetapi karena Tuhan mau senantiasa supaya Tuhan memberitahukan kepada setiap umat Tuhan yang mendengarkan firman-Nya bahwa keadaan dunia sedang tergoncangkan, Corona sedang menyerang, dunia sedang mengalami kehidupan yang penuh misteri. Tetapi Alkitab bilang sesungguhnya ketika semua ini bisa terjadi, Tuhan mau kita semua berfokus kepada satu kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena nama Yesus nama yang berkuasa atas semua nama-nama yang dapat disebut. Keadaan dunia boleh punya masalah, persoalan boleh punya masalah, persoalanmu boleh punya nama, dunia boleh punya masalah, dan bermasalah itu ada nama. Dengar baik-baik, semua nama-nama yang dapat disebut, nama persoalan, nama masalah, nama penyakit, termasuk virus corona bernama. Tetapi Alkitab bilang dalam nama Yesus nama yang berkuasa di atas semua nama-nama yang dapat disebut. Karena itu dalam nama Yesus, biar setiap nama-nama persoalan, nama pergumulan, termasuk nama virus corona itu takluk tunduk di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu warga surga umat Tuhan yang ada di kota Tomohon ini, dengar baik-baik saudara, kami boleh ada di tempat ini. Itu semua bukan saya katakan karena mau action, tetapi karena Tuhan mengasihi kita semua, karena Tuhan mengasihi warga kita semua, supaya tidak ada yang binasa, tidak ada yang hancur, tidak ada hidup di lembah kegelapan, tetapi bangkit
Kita sudah mendengarkan dua pembicara tadi. Kesaksian-kesaksian kami semua adalah kami orang-orang maling buku, orang-orang kurang ajar, orang-orang yang betul-betul tidak berarti hidup kami sebelumnya. Kami mantan-mantan preman, kehidupan kami yang betul-betul dikuasai oleh setan. Tetapi puji Tuhan, karena anugerah Tuhan, Tuhan menangkap kami semua. Dan hari ini dengan anugerah Tuhan, kami menjadi alat-alatnya Tuhan. Kami cuma penyambung lidah Tuhan. Tuhan yang mau berbicara buat kita lewat firman Tuhan. Yang harus kita tahu, yang harus kita dengar. Katakan haleluya. Saudara tahu, yang pasti telinga saudara mendengar. Telinga mendengar. Dan yang kita dengarkan hari ini, kami di sini tadi saudara, sementara saya melihat orang nonton live streaming ini, ada yang bilang begini. Mereka bilang begini, puji Tuhan, terima kasih tim yang sementara ini melayani. Mereka bilang begini, Pak Pendeta terima kasih. Pak Pendeta dengan tim sibuk melayani di pasar-pasar, di jalan-jalan untuk menyampaikan berita kabar sukacita. Tetapi mereka bilang, tapi banyak orang sibuk karena kampanye, sibuk karena kampanye. Silakan yang partai-partai, silakan berkampanye, silakan bersosialisasi. Tapi yang terpenting buat kita semua, kami ada di tempat ini mengkampanyekan kerajaan surga, kerajaan surga. Itu yang perlu kita miliki. Karena dunia ini akan digoncangkan. Dunia ini sedang bergoncang. Tetapi hanya satu yang tidak pernah bergoncang, yaitu kerajaan surga. Karena di dalamnya ada kebenaran, ada damai, ada kuasa di dalamnya. Karena itu warga surga umat Tuhan, kita senantiasa sekarang ini sedang menghadapi keadaan dunia yang hari-hari ini kita tahu bersama sedang digoncangkan, sedang tergoncang. Yang hari-hari ini kita tahu bersama dunia penuh misteri. Yang hari-hari ini kita tahu bersama bahwa memang keadaan dunia sekarang sedang menghadapi COVID-19 yang senantiasa mengglobal mendunia. Indonesia efeknya Sulawesi Utara, dan sampai hari ini masih zona merah, akan masuk zona hitam. Itu tandanya kita diingatkan oleh Tuhan bahwa keadaan ini boleh terjadi, supaya kita memiliki satu kepastian, satu tujuan. Kita masih punya Yesus, Tuhan kita, Raja kita, yang harus kita percaya. Katakan haleluya. Oke, saya masuk lewat firman Tuhan sekarang. Kita buka firman Tuhan, ya. 1 Yohanes 5 ayat 4. Kita sedang ada dalam dunia ini. Nah, kita perlu tahu apa yang sedang kita hadapi dalam dunia ini. Kita perlu tahu apa yang ada dalam dunia ini. 1 Yohanes 5 ayat 4. Firman Tuhan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Oke, baca dari ayat 1. Dari ayat 1. Firman Tuhan, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Terus. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Terus. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Terus. Sebab semua yang lahir dari Allah, Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Dan inilah yang mengalahkan dunia, iman kita. Saudara perhatikan baik-baik. Saya mau beritahu, kita sedang tinggal dalam dunia ini. Jadi kita tinggal dalam dunia ini. Kita orang Indonesia, kita orang Tomohon, orang apakah kita di sini Sulawesi Utara. Tapi yang perlu kita tahu adalah kita sedang tinggal di dalam dunia. Nah, coba perhatikan baik-baik. Pertanyaannya adalah, kita tinggal dalam dunia ini, apa yang senantiasa sedang terjadi dan apa yang kita hadapi dalam dunia ini? Tolong baca 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16 dan 17. Umat Tuhan, saya mau jelaskan buat saudara di tahap yang ke-62 ini.
Tadi hamba Tuhan Pendeta Jonas Evangelis Habil sudah menyampaikan banyak hal. Nah, dengar baik-baik saudara ya. Menjelaskan kepada saudara tentang kehidupan kita. Kehidupan manusia yang tinggal dalam dunia ini, yang senantiasa mempercayai kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Apa Alkitab katakan tentang dunia ini? Dan bagaimana kita bisa menang dalam dunia ini? 1 Yohanes 2:16. Firman Tuhan, sebab semua yang ada di dalam dunia, sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Amin. 1 Yohanes 5 ayat 19. Dengar baik-baik. Kita ini hidup tinggal dalam dunia ini. Nah, dalam dunia yang kita tinggal sekarang, yang senantiasa kita sedang hadapi dalam dunia ini, ya, dengar baik-baik. Dunia ini, Alkitab bilang 1 Yohanes 5 ayat 19. Firman Tuhan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi maksudnya begini, setiap kita yang ada di dunia ini, kenapa firman harus disampaikan? Kenapa berita Injil harus disampaikan? Kenapa? Karena semua orang yang tinggal dalam dunia ini sudah terjadi pergeseran-pergeseran, terjadi perubahan-perubahan. Perubahan seperti apa? Perubahannya begini, ya, lebih khusus engkau yang disebut orang-orang Kristen yang percaya pada Yesus Tuhan. Alkitab bilang kejatuhan manusia di Taman Eden itu membuat manusia, kehidupan manusia kena kutuk, hukuman dan penderitaan, terikat oleh dosa dan dikuasai oleh keadaan dunia yang dibawa kuasa si jahat. Kenapa? Karena kuasa si jahat itulah yang masuk di Taman Eden, yang mengkudeta manusia. Kejadian pasal 3, dia masuk di Taman Eden, mengkudeta manusia. Dia datang mempengaruhi manusia. Waktu manusia terpengaruh, manusia makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Sejak kejatuhan manusia di Taman Eden, dosa masuk, manusia terikat dengan dosa, hidup dalam kekuatan arus dunia. Yesus datang untuk memberitahukan bahwa kita boleh mengalami keselamatan, menemukan kepastian. Yesus Kristus yang datang memberitahukan dia Tuhan yang bisa mengubah hidup kita. Haleluya. Kehidupan yang terikat, kehidupan yang tidak pasti, tidak jelas, Tuhan ubah menjadi hidup yang jelas. Kehidupan yang jelas hanya dalam Yesus. Dengar baik-baik. Kehidupan yang jelas, kehidupan yang pasti, kehidupan yang punya tujuan, kehidupan yang punya keselamatan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi karena itu kita semua ini sudah menemukan jawaban, menemukan kepastian di dalam Yesus. Waktu Yesus Kristus datang mengerjakan perkara yang besar, dia lahir, mati, bangkit, naik ke surga, dan dia akan datang menjemput kita datang kali yang kedua. Tetapi sebelum dia jemput kita datang kali kedua, maka banyak umat Tuhan sudah mengikuti arus dunia, kehilangan status, kehilangan jati diri, tidak lagi berdiri kokoh, sudah kehilangan status pengikut Kristus. Tetapi sekarang banyak ikut arus dunia, terseret tipuan setan. Karena untuk itulah Injil disampaikan, supaya kita kembali berbalik, mengikuti kebenaran. Katakan haleluya. Haleluya. Umat Tuhan yang diberkati Tuhan, saudara tahu, kami ini hamba Tuhan yang bukan hamba Tuhan keluaran. Anda mengerti keluaran, saudara? Keluaran dari teologi A, teologi B. Penting kita sekolah. Tapi orang semua ini hamba-hamba Tuhan kejadian. Kejadian dari mana? Kejadian dari Abu PC, Batu Domato, dari kehidupan yang gak hancur, kehidupan yang tidak jelas. Orang manusia sampah semua. Dari abu-abu, dari Malibuku, Tuhan jadikan jadi berharga di mata Tuhan. Tuhan jadikan menjadi umat Tuhan yang betul-betul kehidupan kita jelas. Waktu masih preman tidak jelas,
Hidup di luar Yesus tidak jelas. Yes. Ketika dalam Yesus jadi jelas. Amin. Nah, waktu kami jadi jelas, maka Tuhan utus kami untuk menyampaikan kabar ini supaya yang tidak jelas menjadi jelas. Amin. Supaya yang tidak jelas jadi jelas. Yes. Anda bilang begini, pendeta, coba jelaskan pada saya. Bagaimana arti yang tidak jelas? Yang tidak jelas itu adalah orang Kristen, tetapi hidup orang ini kelihatan rohani, kelihatan hidup, tapi sebetulnya sudah mati. Kenapa? Karena kita tidak pernah sadar kita sudah terkontaminasi oleh dunia, pengaruh dunia di bawah kuasa si jahat, membuat kita senantiasa menjadi umat Tuhan tinggal dalam dunia yang hanya punya keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Makanya Tuhan mau kita kembali menemukan status kita, bahwa kita hanya bisa kalahkan dunia ketika engkau masih memiliki sifat-sifat surga. Katakan haleluya. Haleluya. Banyak sekali umat Tuhan sekarang mulai berubah sifat. Mulai berubah sifat. Sifat-sifat yang dimiliki oleh umat Tuhan akhir zaman, karena terpengaruh oleh kekuatan arus dunia di bawah kuasa si jahat. Makanya sifat-sifat manusia boleh berubah. Bagaimana bisa berubah? Baca ayatnya, 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai 5. 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai 5. Sudah tahu, kami ketika Tuhan angkat dari kehidupan yang keras, yang tidak berarti, kami tidak menyayangkan diri lagi. Kami harus melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan di tempat-tempat Tuhan utus. Kenapa? Karena ini waktu Tuhan buat kita. Amin. Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Firman Tuhan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Akan datang masa sukar. Ketika masa sukar terjadi, ketika kegoncangan terjadi, Alkitab bilang banyak manusia berubah sifatnya. Seperti apa? Ayatnya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Manusia mulai mencintai diri sendiri. Terus. Dan menjadi hamba uang. Menjadi hamba uang. Bangun pagi so pikir doi, siang malam pikir doi, memburu harta, memburu takhta, memburu jabatan. Sudah lihat akhir zaman, orang kejar harta, kejar jabatan, harta, takhta dan jabatan. Sudah lihat sekarang, sudah tahu. Permainan uang, permainan Judas. Sekarang ini membuat ada banyak umat Tuhan kehilangan sifat yang sesungguhnya. Para pemburu kekayaan, pemburu jabatan. Kita sedang berada pada suasana menjelang pilkada. Dengar oknum-oknum tertentu yang haus akan kekuasaan. Mereka itu menggunakan segala macam cara untuk membuat mereka bisa menjadi pemimpin. Saya ada di tempat ini bukan mengkampanyakan satu partai, tapi mengkampanyakan tentang kerajaan surga. Supaya semua kita umat Tuhan punya sifat yang benar. Karena kenapa saudara tahu? Sebetulnya kalau mau dipikir, kenapa susah-susah terus mesti membatari di jalan? Ngapain? Apa yang menguntungkan membatari di jalan? Baik tunggu duduk manis daripada mau sibuk pergi ke sana kemari bawa dari di jalan. Itu mungkin pikiran mereka, tapi kami justru Tuhan tahu di hati kami terbeban. Kenapa? Karena banyak umat Tuhan yang akan binasa. Mereka tidak sadar, mereka terhuyung-huyung seperti umat Jumat. Sifat-sifat mereka mulai berubah. Makanya akhir zaman orang kemurnian bisa hilang. Orang kemurnian hati bisa hilang cuma karena apa? Karena terpengaruh dengan apa? Sekarang sudah tahu di masa sukar seperti ini, Alkitab bilang orang mudah sekali kompromi dengan dosa. Kita sedang memiliki pilkada, jadi banyak sekali umat Tuhan akan berubah sifat, akan kehilangan kemurnian, akan kehilangan status. Cuma karena apa? Karena pemburu kekayaan, pemburu jabatan akan mempengaruhi hidup kita untuk membuat kita terpengaruh. Dengar baik-baik saudara,
Tuhan mau kita semua kembali pada dasar bahwa sifatmu harus berasal dari Allah, supaya kita tidak jadi gereja yang menjadi umat Tuhan yang hidup di lembah kekelaman. Karena itu kita bilang sifat-sifat manusia mulai berubah seperti ini. Cinta uang, Mereka akan membuang dan menyombongkan diri. mereka akan membuang, menyombongkan diri. Keangkuhan, kesombongan itu akan muncul di akhir zaman. Saudara tahu, umat Tuhan hari-hari ini mulai kehilangan kasih. Kebanyakan orang mulai menjadi dingin. Cuma ada keangkuhan dan kesombongan yang masuk. Cuma ada keangkuhan dan kesombongan yang tampil di akhir zaman. Mereka akan menjadi pemfitnah. Akan menjadi pemfitnah. Nah, saudara tahu, justru sekarang yang aneh, orang-orang pemfitnah itu bukan orang-orang yang di luar halaman atau orang-orang yang belum mengenal Tuhan, atau justru orang-orang pemfitnah itu justru bukan orang-orang yang di luar halaman, tapi justru masuk di orang-orang dalam lingkungan yang sudah bertobat, yang jadi pemfitnah. Ini aneh, saudara. Terus saya Mereka akan berontak terhadap orang tua. banyak anak-anak berontak terhadap orang tua Dan tidak tahu berterima kasih. berterima kasih. Itu namanya orang tidak tahu berterima kasih. Orang tidak tahu diri. Dia sudah menerima sesuatu, dia tidak tahu berterima kasih. Nah, itu namanya tidak tahu diri. Terus Tidak mempedulikan agama. tidak mempedulikan agama. Orang kalau berfokus mencari harta, tahta jabatan, orang kalau haus akan kekayaan, haus kehormatan, haus jabatan, dia lupa akan namanya ibadah. Saudara tahu, saya banyak kali punya pengalaman di dalam KKR. Waktu sebelum COVID-19 diundang KKR di satu bangsa besar. Saya sudah mempersiapkan diri 1 bulan sebelumnya mereka undang KKR. Setelah saya ada di mimbar, habis doa, saudara tahu, waktu kita buka mata, itu mimbar sudah ada tulisan kertas, khotbah cuma 7 menit. Mereka bikin KKR, berarti ini acaranya Tuhan. Undang pengkhotbah pembicara, saya diundang jadi pembicara. Setelah kita mau bicara di mimbar, dorong tulis begini di mimbar, khotbah cuma 7 menit karena ada pejabat yang mau kasih sambutan. Kurang dorong mohon. Bayangkan, sudah tahu, yang mereka hormati itu kurang pejabat yang duduk di situ daripada Tuhan. Dorong kasih itu firman Tuhan cuma 7 menit Tuhan mau bicara. Sedangkan pejabat mau kasih sosialisasi mungkin barangkali DP partai atau DP kehidupan itu untuk mereka kenal. Saya bilang begini, saudara, saya diundang di sini jadi penyambung lidah Tuhan. Saya akan khotbah selama 7 jam. 7 jam saya katakan. Saudara tahu, dan singkat cerita, saya khotbah 1,5 jam. Menit yang pertama, menit yang kedua, setengah jam kemudian si pejabat yang duduk di KKR mulai gelisah seperti gai nangka. Kenapa? Tidak paham dengar firman. Karena mereka itu cuma duduk di zona nyaman, tidak lagi mempedulikan agama. Khusus oknum tertentu. Berbahagialah mereka pemimpin, pejabat-pejabat yang takut Tuhan, yang senantiasa cinta Tuhan, cinta akan rumah Tuhan. Yang cinta Tuhan, cinta akan rumah Tuhan. Bukan nanti masuk di rumah Tuhan dorek karena mau beritahu sesuatu. Akhir zaman, sudah dengar baik-baik, penyesatan muncul di mana-mana. Gereja mengalami kesukaran. Yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Justru yang kaya semakin kaya, pemburu kekayaan, pemburu jabatan. Mereka ini semua di akhir zaman yang senantiasa terkoneksi dengan keadaan dunia ini. Tuhan mau kita semua sifatmu harus tetap sifat ilahi dari surga. Katakan haleluya. Terus Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengangkat diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan
mereka beribadah, kelihatan masuk gereja terus. Tetapi pada hakikatnya mereka mengukiri perbuatannya. Mereka lagi tidak mengalami, tidak mengerti, bahkan memungkiri yang namanya mujizat kuasa kasih Kristus. Mereka pungkiri semua. Ini adalah kehidupan manusia, sifat-sifat manusia di akhir zaman ketika keadaan dunia sedang menghadapi masa sukar. Umat Tuhan yang diberkati Tuhan, kami ada di sini bukan satu golongan gereja atau denominasi, tapi kami berada pada interdenominasi gereja. Saya sebagai ketua tim pelayanan, kami punya latar belakang gereja bermacam-macam, denominasi gereja yang ada. Kami ada di sini bukan menyampaikan dogma, bukan meninggikan yayasan-yayasan, bukan meninggikan gereja, memberitahukan tentang dogma, bukan memberitahukan tentang tim ini, tetapi memberitahukan suara Tuhan. Amin. Haleluya. Dan saudara tahu Tuhan dahsyat dan luar biasa. Amin. Justru karena masa pandemi COVID-19 inilah, maka Tuhan bawa kami di jalan-jalan. Dan sudah tahu kami turun di jalan-jalan seluruh Sulawesi Utara, di pasar-pasar, di pertengahan kampung, di pusat-pusat kota. Kenapa? Sebab Tuhan mau beritahu corona yang sedang menyerang kita, masa juga sedang menyerang kita, supaya jangan berubah sifat, sifatmu jangan berubah. Katakan haleluya. Haleluya. Tuhan memakai Polda untuk memberikan izin kepada kami. Karena kenapa? Karena tidak mungkin kami melayani ke sana kemari di jalan-jalan untuk izin. Tuhan pakai Polda untuk memberikan kami izin supaya Tuhan senantiasa mau ingatkan kepada kita semua. Amin. Bahwa jangan pernah berubah sifat. Katakan haleluya. Haleluya. Oke, kita kembali pada 1 Yohanes pasal 5 ayat 4. Jadi untuk mengalahkan dunia ini, cuma orang-orang yang punya sifat dari surga yang bisa mengalahkan dunia. Tapi akhir zaman terlalu banyak umat Tuhan sudah mulai berubah sifatnya. Kenapa? Karena terpengaruh dengan arus kekuatan dunia yang dibawa kuasa si jahat. Oke, kita mulai. Rahasianya bagaimana Anda bisa mengalahkan dunia? Rahasia mengalahkan dunia. Dengar baik-baik. Tolong baca ayatnya. Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6 ayat 5 dan 6. Kejadian pasal 6 ayat 5 dan 6. Ini rahasianya bagaimana kita bisa mengalahkan dunia ini yang dibawa kuasa si jahat. Bagaimana kita bisa memiliki sifat dari Allah. Kalau sifat kita berasal dari Allah, kalau kita punya sifat ilahi, engkau pasti bisa mengalahkan dunia. Tidak mudah terpengaruh, tapi kokoh berdiri. Kejadian pasal 6 ayat 5. Firman Tuhan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tuhan berfirman pada Kejadian pasal 6 ayat 5, 6 dan 7. Di situ bicara tentang keadaan manusia pada zaman Nuh. Pada zaman Nuh, Alkitab bilang ketika Tuhan menilik bumi ini sudah rusak benar karena manusia pada zaman Nuh menjalankan kehidupan yang rusak, menjalankan kehidupan yang rusak di bumi. Mereka menyakiti hati Tuhan, mereka menyeleweng ikut arus dunia. Terus ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tapi Tuhan. pada zaman Nuh, Alkitab bilang Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dengarkan baik-baik firman Tuhan ini. Di masa Kejadian pasal 6
itu bicara sama Nuh. Di zaman Nuh, Tuhan lihat manusia di bumi mempunyai kecenderungan berbuat dosa, punya hati yang selalu menyakiti hati Tuhan. Itu sama Nuh. Tolong baca Matius 24 ayat 37. Dengarkan baik-baik firman Tuhan ini. Matius 24 ayat 37. Firman Tuhan, sebab sebagaimananya pada zaman Nuh. Dengar baik-baik ayatnya. Sebab sebagaimana hanya pada zaman Nuh, Demikian pula pada kedatangan manusia. demikian pula gelapnya pada kedatangan anak manusia. Terus, Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam batra, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. kita bilang pada zaman Nuh, manusia melakukan apa? Menyakiti hati Tuhan, menyeleweng di depan Tuhan, mengikuti arus dunia, arus kekuatan dunia. Itu sama Nuh. Dan Alkitab bilang pada zaman sekarang itu sama persis pada zaman Nuh. Pada zaman Nuh sama dengan persis pada zaman sekarang. Semua orang menyeleweng, ikut arus dunia, kompromi dengan dosa dan melawan firman, tidak mau bersekutu, tidak mau beribadah. Dan hari-hari ini hati manusia menjadi licik di depan Tuhan. Itu pada zaman hari ini. Itu sama persis dengan zaman Nuh. Jadi jawaban yang perlu kita tahu, dengar baik-baik, bagaimana supaya kita bisa mengalahkan dunia ini? Mengalahkan dunia hanya orang-orang yang punya sifat dari surga. Dengar, cuma orang yang punya sifat dari surga yang bisa mengalahkan dunia. Di Kejadian pasal 6, Nuh diselamatkan. Seluruh angkatan Nuh dibunuh semua. Kenapa? Karena sifat mereka sudah terkontaminasi oleh dunia. Cuma Nuh dan keluarganya diselamatkan. Kenapa? Karena Nuh punya sifat dari surga. Punya sifat dari surga. Sifat yang dimiliki oleh Nuh adalah berani melawan arus dunia. Amin. Dia ikut arus kebenaran. Sifat yang Nuh miliki adalah berani melawan arus dunia dan ikut arus kebenaran. Di dunia akhir zaman ini, keadaan dunia ini, banyak manusia ikut arus dunia. Tetapi Tuhan mau kita berani lawan arus dunia, ikut arus ilahi. Katakan haleluya. Haleluya. Mana tuh Petra itu? Yang pegang Petra. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan, saudara. Katakan haleluya. Haleluya. Zaman Nuh, semua orang menyeleweng ikut arus dunia. Di zaman Nuh, orang ikut arus dunia di bawah kuasa si jahat. Tapi Nuh berketetapan lawan arus dunia. Dia ikut arus ilahi. Akhir zaman, sifat yang harus kau miliki, lawan arus dunia, ikut arus kebenaran. Berani berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jangan kompromi dengan dosa. Katakan haleluya. Haleluya. Ini sifat yang perlu kita miliki. Sifat ilahi kita adalah anak-anak Tuhan, warga surga. Kita harus punya sifat ilahi. Kita berani lawan arus dunia. Berani tidak kompromi dengan dosa. Haleluya. Karena itu yang Tuhan mau dia kita. Ini sifat yang perlu kita miliki, saudara. Alkitab bilang Nuh diselamatkan karena dia mengambil keputusan ikut arus ilahi. Amin. Dia lawan arus duniawi. Dunia akhir zaman semua ikut arus ilahi, ikut duniawi, arus duniawi. Tetapi Tuhan mau anak-anak Tuhan sifatmu harus tetap tetap berdiri kokoh. Jangan kompromi dengan dosa. Tetap berpegang pada janji Tuhan. Janji Tuhan di adalah amin. Haleluya. Ini sifat yang perlu kita miliki di akhir zaman. Katakan haleluya. Haleluya. Sifat yang kedua yang perlu kau miliki untuk kau mengalahkan dunia. Alkitab bilang lalu Nuh melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Tuhan perintahkan kepada Nuh, bangunlah batra di atas gunung. Engkau harus membuat batra tinggi berapa, panjang berapa, lebar berapa. Alkitab bilang lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat persis seperti yang Tuhan mau. Di akhir zaman kekristenan kita kadang tidak lagi mengerti apa yang Tuhan kehendaki buat kita. Tidak mengerti lagi apa yang Tuhan mau buat kita. Yang Tuhan kehendaki buat kita di akhir zaman. Lakukan yang benar, berkenan
dan sempurna di hadapan Tuhan. Amin. Ada banyak orang bisa lakukan yang benar, tapi belum tentu berkenan kepada Tuhan. Saudara tahu, orang masuk ke gereja, itu om bilang begini, kita kok malas ke gereja? Karena banyak kita peduli, kita berpundi, kita berperluan, mau kasih di gereja, mau baca-baca di gereja. Dibilang karena kita masih malas ke gereja. Bawa jo ini, Tuhan sudah tahu kok kita berhati, pasti itu berkenan kepada Tuhan. Kelihatan itu om ini betul ada kasih doi, dia kirim ke gereja. Dapatnya benar, tapi belum tentu berkenan kepada Tuhan. Yes. Kelihatan kita ini melakukan yang benar, tapi belum tentu berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan bilang, lakukan yang benar, berkenan dan sempurna di hadapan Tuhan. Untuk engkau punya sifat ilahi, mengalahkan dunia, mari miliki sifat, lakukan yang benar, yang berkenan dan sempurna di hadapan Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Ada yang Tuhan perintahkan, dengar, ada yang Tuhan perintahkan yang harus kita lakukan. Tapi ada yang Tuhan tidak perintahkan kita lakukan. Dengar baik-baik. Dengar, kita ini hidup di dalam Tuhan, bukan asal meninju. Kalau Tuhan tidak perintah jangan lakukan. Ada banyak orang sekarang, mereka itu kelihatan melakukan yang Tuhan perintahkan. Mungkin beribadah, mungkin melayani, kelihatan. Oh, orang-orang ini kelihatan benar. Kenapa? Karena beribadah, karena melayani. Tapi belum tentu berkenan. Kenapa? Karena ada Tuhan tidak perintahkan mereka lakukan. Harusnya yang kita lakukan yang Tuhan perintahkan. Tuhan perintahkan nu lakukan. Tapi ada banyak umat Tuhan, Tuhan perintahkan tidak lakukan. Ada Tuhan tidak perintahkan mereka lakukan. Jadi inilah pergeseran terjadi. Sifat-sifat manusia berubah. Ada Tuhan perintahkan tidak lakukan, ada Tuhan tidak perintahkan mereka lakukan. Artinya mereka itu ikut kemauannya mereka. Alkitab bilang jangan bersandar pada pengertian, tetapi lakukan yang Tuhan perintahkan. Yang berkenan, yang benar, berkenan dan sempurna di depan Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Ini yang perlu kita miliki di akhir zaman. Saudara tahu sifat ini yang harus kita miliki. Dan yang terakhir, sifat yang harus kita miliki menjadi umat Tuhan yang berasal dari surga. Alkitab bilang, ya, lalu Tuhan perintahkan Nuh untuk masuk di batra itu. Tuhan perintahkan Nuh masuk di batra itu. Dan Alkitab bilang Kejadian pasal 7, Kejadian pasal 8. Nuh masuk di batra itu. Dia diam di batra itu, menunggu Tuhan mengeluarkan dia dari batra itu. Ayat 8, Tuhan mengingat Nuh dalam batra. Tuhan mengeluarkan Nuh. Alkitab bilang sifat yang kau perlu memiliki di akhir zaman. Belajar sabar menunggu waktu Tuhan. Belajar sabar menunggu waktu Tuhan. Karena kalau waktu Tuhan, semuanya indah pada waktunya. Semuanya tepat pada waktunya. Haleluya. Haleluya. Belajar sabar menunggu waktu Tuhan. Nuh sabar menunggu waktu Tuhan di dalam batra. Ketika sudah waktu Tuhan, Alkitab bilang Nuh keluar. Alkitab katakan Nuh keluar dan dia boleh menikmati hidup. Umat Tuhan, warga surga yang ada di kota Tomohon, suara surga sudah kita dengar. Mulai hari ini miliki sifat-sifat ilahi dari surga. Supaya kita bebas dari corona, bebas dari ketakutan, bebas dari kegoncangan. Haleluya. Haleluya. Tetapi bukan berarti bebas corona kalau sudah pakai masker. Saya buka masker karena berbicara, karena tidak mungkin kita membatalinya kalau pakai masker, saudara. Ya, bukan berarti kita bebas dalam Tuhan terus nyenak pakai masker, terus nyenak lagi cuci tangan. Kenapa, saudara? Karena kalau Tuhan izinkan terjadi, kita harus betul-betul hari-hari ini berjaga-jaga dan berdoa dan waspada. Tapi kita harus percaya Yesus Tuhan kita, Raja kita. Imanmu mengalahkan dunia, imanmu mengalahkan dunia. Tuhan memberkati kita. Beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu besar, kuasa-Mu besar, Kau nyatakan bagi kami di negeri ini, di Tomohon ini Tuhan. Terima kasih. Kami percaya suara-Mu kami dengar, firman-Mu kami dengar, yang telah membuat kami semakin kokoh. Kami tidak takut lagi dengan keadaan dunia sekarang, terlebih corona, karena kami tahu kami punya Yesus yang luar biasa. Mari semua tim kita berlutut semua di depan Tuhan di tempat ini.
akan mendoakan buat kota ini, buat negeri ini Tuhan. Jika di negeri ini Tuhan dapati banyak umat-Mu Tuhan yang sudah berubah sifat, yang sudah mengikuti kekuatan arus dunia, yang banyak kompromi dengan dosa. Jika Kau dapati kota ini, negeri ini Tuhan, banyak umat Tuhan yang punya selubung-selubung yang menutupi mereka dalam ketakutan, kegoncangan, kekhawatiran. Bahkan jika Kau dapati Tuhan, umat-Mu di negeri ini tidak mengerti lagi akan arti kehidupan karena kekuatan dunia menyeret mereka, maka kami percaya Tuhan, suara-Mu kami telah dengar. Biar tidak ada satupun ya Tuhan umat-Mu yang ada di kota ini mengikuti arus dunia, tetapi mereka mengikuti arus ilahi, mengikuti arus kebenaran, tetap berpegang teguh pada janji firman, tetap berfokus pada kasih Kristus, sehingga umat Tuhan di negeri ini akan mengalami kehidupan yang penuh kesukaan-kesukaan dari surga. Tuhan, terima kasih. Ini menjadi doa kami Tuhan. Biar warga Tomohon di negeri ini Tuhan boleh mengalami pemulihan, kelepasan dan kelegaan dari surga. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, ketika kami ada di tempat ini, maka kami tahu ada hadirat Tuhan yang berdaulat untuk daerah ini, untuk kota Tomohon. Kami dapat merasakan hadirat-Mu, kami dapat merasakan Engkau hadir di tempat ini. Kuasa-Mu sedang bekerja untuk daerah ini. Sebab Alkitab katakan, dan umat-Ku yang atasnya nama-Ku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-Ku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Dan kami percaya hari ini kami ada di kota ini berlutut merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan kami yang salah dan berdoa. Kami percaya Tuhan akan pulihkan daerah ini, negeri ini akan dipulihkan oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami beritakan, yaitu Yesus Kristus. Dia Tuhan yang berkuasa. Dia dapat mengubah satu desa, Dia dapat mengubah satu kota, Dia dapat mengubah satu negara. Kami percaya ketika kami berlutut merendahkan diri, maka Tuhan dari surga akan turun tangan memulihkan daerah tersebut, memulihkan kota itu. Dan kami doa hari ini biar kota ini dipulihkan, kota ini dipulihkan, kota ini mengalami lebakan Tuhan, kota ini mengalami lebakan, kota ini mengalami pemulihan, kota ini menjadi target Tuhan diambil sama untuk dipulihkan, dilepaskan dan dibebaskan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Kami tahu dan percaya Engkau tidak terbatas ruang dan waktu. Oh lama syakara. Kami tahu Engkau dapat mengubahkan segala sesuatu. Kami doa dalam nama Yesus buat semua masyarakat yang berjalan, yang ada di desa, di kota ini, yang berdiri mendengarkan suara ini, biar mereka dilawat oleh Tuhan, biar mereka dijamah oleh Tuhan, mereka dilawat, mereka dilepaskan, bebas, dilepaskan ketika ada ikatan atas mereka, biar mereka bebas dan lepas. Karena kami percaya kami punya Tuhan sanggup melepaskan setiap mereka yang terikat, sanggup menyembuhkan setiap mereka yang sakit, sanggup memberikan jawaban bagi mereka yang mencari jawaban. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa buat kota Tomohon, biar kota Tomohon ini diberkati Tuhan, dipulihkan di dalam nama Yesus. Pemerintahan yang ada dari wali kota dan kepala jajaran yang ada, dalam nama Yesus kami doa biar Tuhan yang memberkati, menganugerahkan hikmatnya daripada Tuhan, agar mereka mengatur kota Tomohon ini sesuai dengan hikmatnya daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, para kepolisian TNI yang ada,
Kapolres dan jajaran yang ada, Kapolsek yang ada, dalam nama Yesus kami doa, Tuhan anugerahkan kesehatan kekuatan bagi mereka. Tuhan bungkus mereka, lindungi mereka, sebab mereka adalah aparat yang menjaga keamanan untuk kota ini. Kami doa biar mereka dalam perlindungan Tuhan, tidak ada hal-hal yang jahat terjadi atas mereka, melainkan Tuhan yang melindungi mereka. Dimanapun mereka ditugaskan, ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam nama Yesus. Toko-toko yang ada, Tuhan yang memberkati. Kalau mereka yang ada diberkati Tuhan, usaha mereka yang ada diberkati Tuhan, dan kami percaya maka kota ini akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan buat kota ini. Kota ini ketika mereka mengandalkan Tuhan, maka mereka akan lihat ada kuasa Tuhan yang akan dinyatakan atas kota ini dan memulihkan umatnya, melepaskan umatnya, dan memberkati kota ini di dalam nama Yesus. Terpuji nama Tuhan kekal sampai selama. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Katakan haleluya, 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 haleluya. Ku menang dalam Yesus. Puji Tuhan. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi masyarakat Kota Tomohon yang sudah diberkati Tuhan malam hari ini. Kita mau bersyukur setiap pujian kita akan bawakan kepada Tuhan malam ini. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Di dalam peperangan ku menang. Haleluya, haleluya. Mari bersyukur bersama-sama. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Haleluya ya bangkit, haleluya ya hidup, haleluya
luar biasa. Yesusku luar biasa. Dalam segala perkara. Sekali lagi yang sama-sama. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Memberkati kota pemohon Tuhan dan memperluas daerahku. Para yang tahu pujian ini kita nyanyi sama-sama dengan iman saudara. Dan kiranya tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sekali lagi warga masyarakat kota pemohon semuanya. Haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kami bersyukur buat malam hari ini. Engkau yang ditinggikan malam hari ini. Kami percaya sesuatu yang luar biasa terjadi di kota kami, Tuhan Yesus. Kami percaya lawatan Tuhan sudah Tuhan terjadi menyatakan bagi kota ini, Tuhan. Karena itu Bapak, kami sangat bersyukur buat malam hari ini. Terima kasih untuk pekerjaan kuasa Roh Kudus malam hari ini. Semua yang sudah mendengar malam ini, mereka mengalami sesuatu yang baru dalam kehidupan mereka. Mereka dilepaskan, mereka dipulihkan. Ada kemenangan terjadi dalam kehidupan mereka. Karena kami percaya kekuatan Roh Kudus sangat luar biasa terjadi bagi masyarakat kota Tomohon. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberkati kota Tomohon. Biar kuasa lawatan-Mu terjadi bagi kota ini. Di dalam nama Yesus, banyak yang dilepaskan, banyak yang dipulihkan di kota ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memberkati pemerintah kota ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati pemerintah
karunia-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami akhiri ibadah malam hari ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Dahsyat, dahsyat Tuhan luar biasa. Terima kasih umat Tuhan, warga surga yang ada di Kota Tomohon. Saya sekali lagi ketua tim Plan Harvester Ministry Raja Wali Tim Sulawesi Utara menyampaikan terima kasih. Yang pertama sudah pasti kepada pemerintah setempat, dan yang juga tidak kalah penting adalah kepolisian Polda Sulawesi Utara yang telah menjadi alat Tuhan untuk memberikan kami izin berkoordinasi langsung dengan Polsek setempat. Dan dari tadi kami lihat dari Polsek Tomohon Raya, Tomohon Tengah atau Tomohon Pusat senantiasa boleh ada mengawal atau boleh ada di sama-sama di ibadah tempat ini. Terima kasih Pak Kapolsek dan jajaran yang sudah bersama-sama mengamankan tempat dan lokasi ini. Mereka juga sudah melayani Tuhan, karena apapun bidang pekerjaan kita, kalau kita melayani dengan sungguh-sungguh itu sedang melayani Tuhan. Terima kasih banyak. Dan juga kami sudah mengambil listrik strong di pos polisi, ya sudah mendapatkan strong di situ. Dan semua yang boleh bersama-sama, semua tim yang boleh tergabung, tim pelayanan Usana Tomohon, dan ada beberapa personil yang ada, dan juga tim doa dari Manado. Terima kasih, dan kami juga percaya banyak yang mendoakan kami. Saya menjumpai dulu buat setiap warga surga yang tetap mengikuti program surga ini. Dari tahap yang pertama sampai tahap yang ke-62, Tuhan berkati, dan apapun persoalan pergumulan mereka yang mereka senantiasa sampaikan di dalam live ini, kami percaya Tuhan lebih tahu dan memberikan jawaban, memberikan senantiasa kuasa untuk memberikan kuasa untuk menang dalam persoalan-persoalan. Diberkatilah semua yang ada di Sulawesi Utara, yang ada di luar Sulawesi Utara, di Indonesia, di beberapa daerah yang saya lihat, yang sering menyaksikan, bahkan di luar negeri yang selalu live ikuti program ini, dari Taiwan, dari Singapura, dari Dubai, dari Arab Saudi, dan orang-orang yang tinggal di luar negeri yang terkoneksi di dalam program live ini. Tuhan berkati, dan topangan-topangan saudara, Anda telah membagikan program ini semua. Kami percaya Tuhan yang lebih tahu dan memberkati. Terima kasih semua yang sudah boleh bersama-sama di dalam pelaksanaan misi surga ini. Saudara diberkati Tuhan, kami terus akan berlangsung dengan misi ini di beberapa tempat yang sudah terjadwal, dan kami akan berputar terus semasa Tuhan mengizinkan kami, dan karena izin yang masih berlaku, maka ini kami kerjakan terus mengikuti apa yang disebut dengan Kairos atau waktu Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom, shalom, haleluya. Mari tim kita doa dulu semua.